Shalom anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama Roni Chandra Perdana dalam kelas online. Walaupun kita belum bisa berada di kelas kita, tapi kita mewaringi kesempatan kita untuk selalu belajar. Nah, saat ini kita kemarin sudah belajar tentang materi yang sebelumnya, tapi sekarang kita mau masuk ke materi berikutnya tentang karya Allah dalam membaharui. Kemarin kan Allah memberi kehidupan kalian, tapi kita lebih detail lagi akan membahas tentang karya Allah dalam membaharui kehidupan kalian. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama buka Alkitab kita dalam Yohanes 3 ayat 1 tentang percakapan Nikodemus dan dan sekilas saja, tapi nanti kita akan ada pembahasan yang lebih detail tentang Yohanes 3 sampai 8 ini. Seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan." Tanya. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak lahir, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Maksudnya seperti itu, nanti kita sama. Kemudian di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah dibaharui oleh lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kan katanya sudah bertobat tapi hidup. Nah, kita mau masuk dalam pembahasan yang lebih detail lagi. Seperti apa nih? Nah, saya geser menutupi. Pengantar bab 13 ini kita fokus pembahasannya adalah karya Allah dalam membaharui kehidupan orang percaya. Karena pembaharuan itu tidak hanya berlaku bagi manusia, tapi juga bagi alam dan seluruh ciptaan. Dalam pembaharuan itu, keselarasan hidup antara manusia dan alam dipulihkan, dan bagian dari pemulihan itu manusia membaharui visinya menyangkut keselarasan hidup dengan alam ciptaan Allah. Pembaharuan hidup manusia memiliki efek bagi seluruh ciptaan, di mana manusia yang telah mengalami pembaharuan hidup memiliki pandangan positif terhadap alam serta bersikap proaktif dalam memilih. Alam pun mengalami pemulihan terus-menerus. Hal itu terbukti ketika berbagai bencana terjadi pemulihan hidup. Dalam rangka pembahasan topik ini, kamu akan melakukan pendalaman terhadap berbagian Alkitab yang tentang pembaharuan hidup manusia. Selanjutnya didiskusikan berbagai kasus yang berkaitan dengan pembaharuan hidup manusia. Memahami makna karya Allah dalam membaharui kehidupan. Dalam remaja dan kaum muda sepertinya kata change atau perubahan bukan kata yang asik ya. Kan tahu pasti kan lebih jago bahasa Inggris. Change, berubah. Kata tersebut sudah menjadi ikon yang menandakan adanya tuntutan perubahan ke arah yang lebih baik. Kaitan dengan istilah change, pembaharuan dalam judul pelajaran ini hampir sama dengan mengandung unsur perubahan ke arah yang lebih baik. Garis besar ini digarisi jelas bahwa materi pelajaran ini adalah berhubungan dengan change, yaitu mengandung unsur perubahan ke arah yang lebih baik. Mengapa manusia membutuhkan pembaharuan? Bukankah manusia telah diselamatkan oleh Allah, oleh Yesus Kristus? Nah, telah diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, maka manusia harus mewujudkan hidup yang baru. Jadi saya diselamatkan. Menurut istilah Rasul Paulus, orang beriman harus hidup menurut Roh Kudus dan bukan menurut daging. Menurut Roh Kudus artinya hidup memberi diri untuk dipimpin oleh Roh. Jika kamu mau berdirimu di belakang roh, berarti kamu hidup menurut
menurut ajaran Yesus. Nah, dalam hal ini, baik pikiran, perbuatan, dan kamu berpadan. Kan perkataan, perbuatan, semuanya berpadan dengan berpadannya apa? Selaras, sesuai. Nah, seperti dalam Yohanes 8 tadi ada percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus, Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang salah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Allah tidak menyertainya. Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nikodemus, bagaimana mungkin seorang tidak dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dia ke dalam ibunya dan jadi aku berkata, dunia orang tidak dilahirkan oleh air dan ia tidak dapat. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Apa yang dilahirkan oleh roh adalah anak. Dan berkata kepadamu, harus dilahirkan. Untuk menjadi bagian dari anggota kerajaan Allah, arti dari perjamuan. Jadi bagian dari anggota kerajaan Allah harus memasuki suatu hubungan yang baru dengan Allah, tobat dan memiliki hidup baru, iman dan percaya kepada Allah dalam Yesus, menerima karunia Roh yang mengubah hidup menjadi dari sebelumnya. Dulu kamu jarang berdoa dan membaca Alkitab, maka sekarang kamu jadikan doa dan membaca Alkitab dan hidup kamu. Sekarang belajar lebih membaca lagi. Dan dulu kamu ingin bermusuhan dengan orang Tuhan, maka sekarang kamu lebih damai dengan teman. Lalu kamu tidak suka menolong, kini kamu suka menolong orang. Belum kamu tidak suka belajar, kamu sekarang harus belajar. Pada masa lalu kamu suka melakukan perbahasan dan penyimpangan. Kini kamu menjadi orang yang lemah lembut dan melakukan hal-hal. Kaitannya dengan alam, kamu memiliki pemahaman yang baru mengenai alam, bahwa alam dan ciptaan Allah yang harus ada di kita. Kebutuhan alam bagi keberlangsungan dan alam, ya, dan menjadi sama. Artinya belum sekarang. Jangan yang tadi baik, buruk. Terus yang tadinya kalau dulu nggak pernah buruk ya jangan diburuk. Baik, ya. Di masa lalu pemahaman terhadap pembaruan hidup lebih berkaitan dengan manusia semata-mata, terutama pada kehidupan sosial. Kan sudah masuk alam semesta, tempat manusia hidup dan bertumbuh. Pembaruan hidup tidak hanya menyangkut kehidupan spiritual semata-mata, namun kehidupan manusia secara utuh. Dia sebagai manusia ciptaan telah diselamatkan dan adalah manusia yang. Dan kamu bertanya, bukankah Tuhan sudah melakukan manusia dan melalui keselamatan itu manusia memperoleh pembaruan hidup? Nah, sama telah melakukan manusia dari dosa. Ingat itu ya. Justru karena manusia diselamatkan, maka tiap orang saya perlu mengalami keselamatan. Itu melalui pertobatan dan hidup. Jadi manusia berhadapan dengan Tuhan. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, kita dan pembaharan. Kamu sudah tahu. Tiap hari. Hati-hati dengan godaan dan tantangan setiap orang. Hidup ini masih ada. Yang nama tentang bahwa Yesus yang artinya bahwa kamu percaya Yesus, kamu sudah cukup.
hidupmu yang lama kamu tinggal, dan sekarang jadi kamu akan melakukan atas segala sesuatu tetap berhati-hati. Jika kamu tetap mengaku dosa, tetap berdosa kita diam. Khusus berkati kita semua.